dikasihi Tuhan, jumpa lagi di program yang baru. Kali ini adalah seri tentang faith. So this is a faith series. Ya, ini akan menjadi topik yang menarik karena seperti saudara tahu, jika kita berbicara tentang iman, akan banyak sekali berkaitan dengan bagian lain atau topik lain di dalam Alkitab. Dan iman ini yang bisa jadi dikatakan adalah satu topik yang paling sering dibahas dari mulai Sunday School sampai di pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi sudah sering sekali kita dengar. Ya, namun di seri kali ini kita akan belajar lebih banyak, lebih dalam mengenai iman. Oke, baiklah saudara. Kita akan mulai dari episode pertama. Hari ini adalah episode pertama. Nah, seperti kita tahu, di Alkitab kita banyak menemukan ayat-ayat tentang iman. Nah, jika kita belajar tentang iman, berbicara tentang iman, yang pertama-tama tentu kita harus tahu definisi iman. Nah, kita menjelaskan tentang definisi iman. Kita bisa baca di Ibrani 11 ayat 1. Seperti biasa saudara, saya akan selalu mengambil ayat dari New King James Version, Alkitab berbahasa Inggris. Nah, silakan saudara mengikuti dengan versi saudara masing-masing. Jika saudara membaca dengan Alkitab bahasa Indonesia, silakan saudara boleh buka. Tapi amat sangat saya sarankan saudara membuka Alkitab saudara. Jadi, saudara tahu benar-benar apa yang tertulis. Baiklah, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, now faith is. Dan bahasa Indonesia mungkin berkata, iman adalah. Oke, saya bacakan saudara. Saya bacakan saudara boleh ikuti. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat atau yang tidak kita lihat. Di situ ada kata now di dalam bahasa Inggrisnya. Berarti selalu berurusan dengan sesuatu yang saat ini. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi. Maksudnya adalah sesuatu yang belum kita lihat. Dengan kata lain, jika kita ingin hidup dengan iman atau menerapkan iman, kita akan selalu berhubungan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Nah, ini tidak semua orang suka. Ya, karena jika sudah terlihat, kita tidak perlu iman, saudara. As simple as that. Sangat sederhana ya. Karena apa yang kita harapkan mungkin sudah ada di depan mata, ya kita tidak perlu iman lagi. Oh, sudah terlihat. Nah, tapi jika itu mengenai sesuatu yang belum kita lihat, belum terlihat atau masih jauh, ya, bahkan sesuatu yang kelihatannya mustahil, nah di situ perlu iman. Nah, itu adalah definisi. Nomor satu, ingat definisi. Selalu kita start dari definisi mengenai iman. Lalu yang kedua, bagaimana iman itu bisa timbul? Ya, tentunya di Alkitab Roma 10 ayat 17 juga berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Ya, faith comes by hearing. Dan saudara harus ingat bahwa iman timbul, iman datang hanya karena mendengar firman. Jadi itu kita harus berani percaya itu sebagai satu-satunya sumber iman. Ya, tentunya mendengar juga membaca juga bisa dua-duanya. Itu satu-satunya sumber. Nanti kita akan banyak mengacu kembali ke ayat tersebut. Sumbernya dari mana? Ya, jadi kita tahu bahwa tidak ada sumber yang lain. Hanya firman Tuhan sumbernya. Kalau kita bicara tentang iman, sumbernya hanyalah firman Tuhan. Tidak ada sumber yang lain. Oke, tadi yang pertama definisi, yang kedua bagaimana iman datang. Lalu yang ketiga, mengapa iman itu penting? Karena Alkitab juga menjelaskan di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman, without faith, it is impossible to please God. Seorang tidak bisa berkenan ya di hadapan Tuhan. Nah, itu menjelaskan mengapa iman penting sekali. Baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang iman. Mari kita buka sama-sama di Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya, saya juga yakin saudara pernah mendengar ini. Saya bacakan dari New King James Version. For by grace you've been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. By grace you've been saved. For by grace you've been saved through faith. Kita diselamatkan by grace, oleh kasih karunia through faith. Garis bawahi kata tersebut, by grace through faith.
oleh kasih karunia melalui iman. Tidak bisa kita katakan oleh kasih karunia saja, karena Alkitab jelas-jelas mengatakan by grace through faith. Juga tidak bisa kita potong hanya iman saja. Penting sekali saudara pahami dua ini. By grace through faith. Ingat baik-baik, by grace through faith. Nah, mengapa ini penting sekali? Saya ambil contoh begini, saudara. Saudara pasti pernah dengar istilah atau mendengar orang yang berkata, atau mungkin orang bercerita kepada saudara, oke, saya dalam masalah begini-begini, saya dalam pergumulan, ya sudah, saya imani saja. Saya imani itu pasti terjadi. Saya imani, saya menerima jawaban ini. Saya imani, saya menerima ini. Saya imani, saya mendapatkan A, mendapatkan B, mendapatkan C. Populer sekali. Saya yakin saudara pernah dengar. Tidak salah, benar tidak salah. But let's go back to the Bible. Mari kita kembali ke Alkitab. Dikatakan by grace through faith. Jadi begini saudara, jika ada orang yang mengklaim sesuatu, mengimani sesuatu, ya, itu hanya bisa dilakukan jika apa yang diimani itu sudah diberikan by grace. Saya ulang sekali lagi perlahan. Kita bisa mendeklar, mengkonfes, mengimani sesuatu itu menjadi milik kita atau diberikan kepada kita hanya jika hal tersebut ya sudah diberikan melalui kasih karunia. Maka ayatnya berkata by grace through faith, melalui iman. Diberikan karena kasih karunia melalui iman. Contohnya keselamatan kita. Kita diselamatkan. Nah, kalau kita berkata itu bukan hasil usahamu. Karena keselamatan itu diberikan bukan karena engkau berbuat baik dan seterusnya. Bukan karena kita berbuat baik, tapi diberikan. Tapi untuk menerima keselamatan itu aksesnya melalui iman. Angkat ya, grace by grace through faith. Nah, jadi pada saat kita ingin mengkonfes, mendeklarasikan sesuatu, oh saya imani saja, saya imani saja. Pertama-tama pastikan apa yang kita imani itu ada di Alkitab. Nangkap maksudnya saudara? Itu harus ada di Alkitab. Jadi kita tidak bisa langsung sembarangan dalam setiap hal. Oke, saya imani ini pasti terjadi, saya imani itu pasti terjadi. Pertama-tama, apakah yang kita imani, yang kita percaya itu ada di Alkitab? Apakah itu janji Tuhan untuk kita orang-orang percaya? Jika itu tidak ada di Alkitab, tidak bisa kita klaim. Nangkap kembali, kenapa begitu ayat yang berkata by grace diberikan, lalu aksesnya through faith melalui iman. Ya, tadi kita sudah ambil contoh keselamatan. Dan ada segudang janji Tuhan di dalam Alkitab. Banyak sekali, saudara. Nah, makanya penting sekali kita tahu, kita membaca Alkitab. Sehingga kita tahu apa yang sudah diberikan kepada kita. Sudah diberikan, bukan akan diberikan. Nah, ini penting sekali. Nanti kita akan lebih dalam membahas tentang ini. Sudah diberikan, bukan akan diberikan. Karena memang sudah diberikan. Ya. Nah, apa yang sudah diberikan melalui janji Tuhan di Alkitab tertulis, ya, contohnya healing, sudah diberikan kepada kita, terlepas apakah kita sudah mengalami atau belum, namun itu tetap sudah diberikan. Dari sisi Tuhan itu sudah diberikan. Nah, mengaksesnya supaya kita bisa menerimanya itu by faith. Jadi seakan-akan faith itu kuncinya untuk menerimanya. Tapi sekali lagi kita harus ingat, yang kita pelajari adalah Efesus 2 ayat 8 ini, apa yang sudah dijanjikan di Alkitab, diberikan, maka itu bisa kita klaim. Ya. Jika itu di luar janji, tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Jika kita melakukan mengklaim sesuatu yang sebetulnya tidak dijanjikan kepada kita, bukan milik kita, dan kita mengklaimnya, itu tidak lebih hanya sekedar afirmasi atau pernyataan-pernyataan positif. Bukan faith. Bukan. Nah, seringkali kita lupa atau rancu antara berpikir positif dan iman. Mirip tapi tidak 100% sama. Berpikir positif belum tentu iman, namun iman pasti selalu berpikir positif. Ya, berpikir positif bisa dilakukan oleh siapa saja, mengenai hal apapun juga. Itu bagus. Tapi apakah itu iman? Belum tentu. Karena berpikir positive thinking, ya, itu sering diajarkan di seminar-seminar pengembangan diri, ya, motivasi. Berpikir positif itu bagus memang, afirmasi. Tanpa kita lihat Alkitab, sekali lagi, di luar Alkitab, sumbernya bukan dari firman Tuhan, bukan janji Tuhan,
Maka itu hanya sebagai afirmasi atau sebagai kata-kata untuk meyakinkan diri sendiri. Sehingga itu berdasarkan based on self-righteousness nantinya. Karena tidak ada janjinya. Namun jika kita tahu itu sudah diberikan, maka kita tahu itu bukan mudah-mudahan karena sudah diberikan. Jadi chance-nya tidak lagi 50-50, sudah diberikan, tinggal kita ambil, kita terima. Ya, jadi itu membedakan antara positive thinking dan iman. Dan satu lagi, iman itu janji diberikan. Jadi based on the word of God, sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Alkitab mengatakan God is not a man that he should lie. Dia tidak bisa bohong dan dia tidak akan bohong. Sehingga begitu satu kali tertulis, maka pasti terjadi. Pasti dilakukan oleh Tuhan. Itu bedanya, saudara. Baik, saya rasa ini jelas ya. Efesus 2 ayat 8. We've been saved by grace through faith. Dalam konteks itu berbicara tentang keselamatan, tapi juga bisa diterapkan di hal lain mengenai janji Tuhan. Oke, nah saya ada sedikit cerita suatu saat begini, saudara. Kenapa ini penting sekali untuk mengetahui apa yang tertulis di Alkitab. Suatu saat saya dalam perjalanan penerbangan, ya, dengan pesawat, dan di sebelah saya kebetulan duduk seorang yang baru pertama kali naik pesawat. Jadi dia belum pernah naik pesawat sebelumnya, itu adalah perjalanan yang pertama kali, dan ini ke luar negeri. Ya, itu pertama kali dia naik pesawat. Dan setelah lepas landas, mulai disajikan makanan, kan, diberi makanan seperti biasa. Dan pada saat diberikan dia sedikit ragu. Dia nggak langsung makan, tidak langsung dimakan. Tapi dia menoleh kiri kanan, dan akhirnya dia bertanya kepada saya, "Is it for free?" Kata dia seperti itu. "Apakah ini gratis? Apakah kita harus bayar?" Lalu saya bilang, ya itu gratis, sudah termasuk di dalam tiket pesawat. Lalu akhirnya dia makan. Nah, bayangkan saudara, jika dia tidak tahu bahwa itu sebetulnya sudah termasuk di dalam biaya penerbangan, termasuk dalam tiket yang dia bayar, maka dia akan ragu untuk makan. Karena dia akan berpikir, oh jangan-jangan saya nanti disuruh bayar, dan pasti mahal karena itu di dalam pesawat dalam perjalanan ke luar negeri. Nah, apa maksudnya, saudara? Penting sekali kita tahu apa yang telah disediakan bagi kita orang-orang percaya. Penting sekali kita tahu apa warisan kita sebagai orang percaya. Kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Penting sekali, karena demikian seperti orang tadi, jika kita tidak tahu, meskipun itu sudah diberikan, meskipun itu warisan menjadi milikmu, jika kau tidak tahu, maka tidak diterima. Jadi bukan dari sisi Tuhan yang menahan, tidak, dia memberikan melalui Kristus Yesus. Bapa memberikannya, memberikan. Hanya diterima apa tidak, itu tergantung kita sebetulnya, saudara. Kita punya iman mengerti, lalu kita menerimanya dengan iman seperti itu tadi. Ya, tapi nomor satu, kita harus tahu isinya apa, janjinya itu apa saja. The problem is, kita tidak tahu Alkitab kalau kita tidak tahu janjinya jika kita tidak membaca Alkitab. Karena semuanya tertulis, janji itu tertulis semuanya. Apa yang telah diberikan kepadamu itu tertulis. Dan pada saat dia berjanji itu tidak pakai mudah-mudahan, saudara. Mudah-mudahan. Manusia bisa janji sekarang dan besok mengingkari dengan mudah. Tidak dengan Tuhan. Tidak. Apapun yang dia tulis, apapun yang dia janjikan, pasti terjadi. Sekali lagi, aksesnya by faith. Maka ini menjadi penting sekali. Tapi kembali, harus tahu dulu kontennya apa. Harus tahu dahulu isi janjinya apa. Karena jika tidak, itu yang dinamakan rugi. Sudah diberi, tapi tidak sampai kepada kita sebagai penerima. Hanya karena kita tidak tahu bahwa itu sebetulnya sudah diberikan secara free dari sisi kita. Jadi penting sekali, ingat baik-baik sekali, saudara. Dan selanjutnya ini penting sekali ya. Segala sesuatu yang tadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan itu selalu aksesnya iman. Jadi kita bisa bayangkan seperti ini, saudara. Seperti mata uang. Setiap negara punya mata uang yang berbeda-beda. Di Indonesia ada rupiah, di Australia saat ini ada Australian dollar, ada American US dollar, lalu ada pound sterling di Inggris, dan
Setiap negara ada mata uang masing-masing. Dan jika saudara, dimanapun saudara berada, katakanlah saudara di Indonesia, mungkin saudara bepergian ke Australia, katakanlah saat ini, ke Australia, dan saudara untuk melakukan transaksi di Australia, saudara harus pakai mata uang Australia, Australian dollar. Tidak bisa pakai rupiah kan? Tidak bisa, tidak berlaku. Ya, nah kita telah tahu bahwa hanya ada dua kingdom of God. Ya, kalau tidak kingdom of God, ya kingdom of darkness. Nah, faith itu seperti mata uang atau currency di dalam the kingdom of God. Jika kita ingin mendapatkan tanda kutip transaksi, itu mata uangnya itu faith. Kurang lebih demikian. Ini hanya ilustrasi, saudara. Mata uangnya faith. Jadi semua apa yang sudah diberikan, ya itu diakses dengan faith. Jadi begitu keliru mata uangnya, maka tidak laku. Ya, ingat baik-baik, saudara. Nah, selanjutnya begini. Alkitab itu jelas-jelas mengajarkan kita faith itu atau iman itu diumpamakan seperti benih. Nah, saudara pasti pernah baca. Jika engkau punya iman sebesar biji sawi, mari kita buka. Oke. Matius 17:20. Yuk. Nah, ini menarik sekali. Saya percaya juga saudara sudah pernah dengar cerita ini. Iman itu benih. Nah, ini ada yang menarik yang perlu kita perhatikan. Saya baca Matius 17:20. So Jesus said to them, New King James Version, because of your unbelief, so assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ya, di situ ada kata mustard seed. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Nah, konteks cerita ini, konteksnya pada saat itu murid-murid Yesus baru turun dari bukit bersama Petrus, Yakobus, Yohanes, dan dia menjumpai ada orang berkerumun dengan murid-muridnya yang lain, dan ternyata murid-muridnya yang lain itu berusaha menolong seorang anak yang sakit, ya, yang dibawa oleh orang tuanya, tapi tidak bisa. Dan akhirnya si orang tua membawa kepada Yesus, dan Yesus melayani, dilepaskan dari sakit penyakit, dilepaskan dari ikatan roh jahat. Ya, tapi muridnya pada saat itu gagal. Ya, lalu mereka bertanya, kenapa kami tidak bisa melepaskan? Di ayat sebelumnya, saudara boleh baca sendiri. Kenapa kami tidak bisa melepaskan? Lalu jawaban Yesus seperti tadi, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi. Nah, penting sekali begini, saudara. Seringkali kita dengar ayat ini dan kita fokus, oh berarti iman kita kecil aja sebesar biji sesawi. Karena biji sesawi itu kecil sekali, saudara. Mungkin saudara pernah lihat, sangat kecil. Mungkin itu adalah yang terkecil. Ya, biji sesawi. Sehingga kita sering berfokus pada, oh ya berarti imannya nggak usah besar-besar lah, cukup kecil. Nah, tapi menariknya jika saudara pelajari Alkitab, ya, terutama di Alkitab yang bahasa Inggris, ya, di King James, saudara kan menjumpai frase tentang great faith, iman yang besar diterjemahkan bahasa Indonesia, great faith. Lalu di situ ternyata juga ada di Alkitab, Yesus pernah ngomong little faith, iman yang kecil. Ya, paling tidak 3 kali Yesus berbicara dengan. Lalu ada no faith, great faith, little faith, ada no faith. Ya, mungkin kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, little faith itu diterjemahkan dengan kata kurang percaya. Tapi kalau kita lihat apakah itu no faith, apakah itu little faith, ya, itu nggak ada hasilnya. Tidak membawa hasil. Nah, kembali ke cerita ini, saudara. Seringkali kita fokus tadi, yaitu ukuran imannya. Nah, pertanyaannya, betul nggak iman kita nggak usah besar-besar lah, kecil saja. Nah, jika saudara perhatikan baik-baik cerita ini, ya, kalimat ini, if you have faith as a mustard seed, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, ya, engkau, dikatakan gitu, you will say to this mountain, engkau akan berkata kepada gunung ini. Perhatikan baik-baik, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau akan berkata kepada gunung ini. Ya, kau akan berkata kepada gunung ini, pergilah, move from here to there, and it will move. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Jadi sebetulnya bukan ukurannya,
tapi bagaimana cara bekerjanya. Jika, saya ulang pelan-pelan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau akan, apa saudara? Berkata-kata. Berkata kepada gunung. Nah, apa itu gunung? Masalah, problem. Nah, bandingkan saudara, biji sesawi tadi kan kecil. Lalu masalahnya besar sekali. Yesus mengambil perumpamaan dari iman biji yang paling kecil, lalu diperhadapkan dengan objek yang paling besar. Mungkin gunung pada saat itu adalah objek yang terbesar yang ada di sekitar mereka. Sehingga dia pakai perumpamaan yang kecil sekali dan yang paling besar sekali masalahnya. Tapi caranya adalah berkata. Berkata kepada gunung. Nah, ini penting. Berkata kepada gunung. Berkata kepada masalah. Seringkali kita terbalik, saudara. Kita datang kepada Tuhan berkata tentang gunung kita, tentang masalah kita. Yesus Kristus mengajarkan, kau berkata kepada gunung, maka itu akan pergi. Jadi kita sudah tidak bisa lagi excuse Tuhan, saya nggak punya iman atau iman saya kecil. Karena perumpamaan ini menunjukkan bahwa ini kecil sekali, saudara. Ini cukup untuk menggerakkan, memindahkan yang paling besar. Apa itu gunung? Bukan rumah, bukan pohon, bukan sebuah benteng, tapi gunung lebih besar dari semua itu. Tapi caranya berkata. Karena pada saat kita berkata, itu kita melepaskan sesuatu. Ingat, bukan dalam hati, berkata. Nah, titik ini seringkali sulit percaya kita. Karena rasanya lebih enak, lebih mudah. Ya, saya datang kepada Tuhan minta tolong saja sama Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan. Di depan saya ada gunung, Tuhan tolong, Tuhan. Gunungnya besar, ada problem besar sekali. Nah, mungkin kalau Yesus berdiri di depan kita, dia akan berkata kepada kita, coba kamu buka ayatnya. Jadi Matius 17 ayat 20. Dan kamu baca sendiri. Mungkin dia akan berkata demikian. Karena aku sudah mengatakan kepadamu, aku sudah mengajarkan, sudah tertulis di Alkitabmu. Bahwa engkau bisa berkata kepada gunung itu, suruh pergi gunungnya. Seringkali kita tidak mau melakukannya. Lebih nyaman buat kita, buat daging kita, buat jiwa kita lebih nyaman jika kita berdoa pada Tuhan dan kita meminta Tuhan yang melakukannya untuk kita. Nah, kalau saudara pernah ikut di seri tentang healing, saya juga menjelaskan seringkali kesalahan-kesalahan orang Kristen itu dua hal yang paling sering dilakukan, yaitu apa? Nomor satu, ya, meminta Tuhan untuk melakukan apa yang dia minta untuk kita lakukan, nomor satu. Yang kedua, ya, meminta Tuhan untuk memberikan apa yang sudah diberikan. Nah, dalam hal ini kita meminta Tuhan melakukan sesuatu yang sebetulnya diajarkan kepada kita untuk kita melakukan sendiri. Gitu. Nah, mungkin orang ada yang berkata, loh, tapi saya berdoa memohon Tuhan untuk memindahkan gunung saya, masalah saya, dan dikabulkan tuh. Ya, apa salahnya saya berdoa demikian terus? Itu bedanya antara kematangan atau kedewasaan iman dan pada saat kita masih kecil. Kita lahir baru, kita masih kecil, dan kita perlu proses untuk menjadi dewasa. Gitu. Sehingga sampai satu tahap kita semakin dewasa melalui proses. Ya, kita harus berani percaya dengan firman, sehingga kita harus mulai menerapkan sendiri, saudara. Seperti seorang anak kecil pada saat masih kecil, dia akan disuapi makanan. Karena apa? Karena belum bisa makan sendiri. Tapi akan tidak lucu jika sudah besar dan masih disuapi. Nangkep maksudnya, saudara? Gitu loh. Seperti ibaratnya kita, Tuhan, saya meminta sebuah jeruk atau apel buah. Lalu diberikan sama Tuhan. Oh, dikasih. Lalu kita minta lagi, dikasih lagi. Tapi tiba-tiba suatu saat Tuhan, saya minta apel atau buah apa, jeruk. Tiba-tiba dia tidak memberikan jeruknya, tapi dia memberi bijinya. Seperti itu, saudara. Kurang lebih. Ya, karena kita harus bertumbuh, kita harus tambah dewasa. Dan termasuk di dalamnya apa? Kedewasaan itu berani percaya, berani menerapkan apa yang tertulis. Dan bukan cuma itu, kita tahu apa yang menjadi bagian kita. Dan kita ambil, kita bisa bergerak dan percaya. Seperti itu. Jadi penting sekali dalam hal ini. Yaitu apa tadi? Caranya. Ya, jangan terus-menerus fokus dengan ukurannya.
Kita tahu, oh ya, iman tidak perlu besar-besar, cukup sebesar biji sesawi. Karena kita berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, jika engkau punya loh. Jika, berarti bisa enggak? Oke, jika engkau punya, maka engkau akan berkata. The problem is, jika kita punya tapi kita tidak berkata apa-apa, maka tidak terjadi apa-apa. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau tulis, ada tertulis, tapi kok tidak terjadi ya? Karena keliru caranya, saudara. Caranya tidak tepat. Perkataan. Jadi harus dikeluarkan dari mulut. Nah, biji itu tidak akan berfungsi. Biji sawi kan, ini kan contohnya. Tidak akan berfungsi jika itu hanya kita letakkan di atas meja atau di atas lantai. Betul, saudara? Selamanya ya akan seperti itu. Tapi dia akan berubah. Maksudnya akan tumbuh jika dia di atas tanah, ditabur. Ya, saudara pasti ingat perumpamaan tentang penabur, menaburkan benih ya. Nah, pada saat kita melepaskan firman yang adalah apa tadi? Benih biji. Itu seperti kita menaburkan benih tersebut. Ya. Tanahnya apa? Tanahnya hatimu sendiri, saudara. Hati kita. Gitu loh. Seperti itu. Ya. Penting untuk diingat, penting. Caranya. Jadi kita tahu, nomor satu tadi, tahu kontennya, isinya, apa yang tertulis, apa yang telah diberikan kepadamu melalui kasih karunia, dan aksesnya melalui iman. Caranya untuk menerimanya. Dan caranya mempraktekkan iman selalu dengan mengatakannya. Saya ulang sekali lagi, if you have faith as mustard seed, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau akan berkata. Oke, sekali lagi, ini perlu latihan, saudara. Ini perlu latihan. Karena jika kita tidak pernah melakukannya, mungkin rasanya akan rada aneh. Ya, kita terbiasa dengan tradisi. Ya sudah, datang berdoa kepada Tuhan, ya selalu membawa permohonan. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Tidak salah, tidak. Tapi firman mengatakan, kau bisa berkata kepada gunung, suruh minggir gunungnya. Dan itu akan terjadi. Ingat, God is not a man that he should lie. Dia tidak akan bohong. Firman-Nya tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Tergantung kita berani melakukannya, mempraktekannya atau tidak. Percaya dengan firman-Nya. Baik saudara, episode 1 sampai di sini. Oke, kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Oke, Tuhan memberkati.